Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk materi mengenai NPWP dan NPPKP. Oke, kita akan mempelajari apa itu pengertian WP, pengertian dan fungsi NPWP dan NPPKP, terus bagaimana pendaftaran NPWP dan NPPKP, dan penghapusan NPWP dan NPPKP. Oke, sebelum kita masuk ke NPWP, kita masuk dulu pengertian WP. WP itu apa sih? WP itu wajib pajak. Wajib pajak itu merupakan orang pribadi atau juga bisa badan. Meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini ada landasan hukumnya ya, bisa kalian baca. Terus NPWP ini wajib bagi siapa saja sih, gitu kan? Di sini NPWP wajib bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib bagi orang pribadi yang mendapatkan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan ya. Nah, tadi kan di sini di poin 2 ada bahasa di atas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Nah, di sini kita bahas PTKP itu merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak kepada wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut. Jadi kalau misalnya semakin dia sudah menikah, terus mempunyai anak, nah berarti semakin kecil pajaknya karena dikurangin penghasilan tidak kena pajak, berbeda dengan yang masih single gitu. Misalkan yang orang wajib pajak orang pribadi 54 juta setahun. Nah, kalau misalnya yang menikah ditambah 4,5 juta. Kalau yang punya anak lagi maksimal 3 anaknya berarti ditambah 4,5 lagi, seperti itu ya. Nanti kita latihan untuk cara perhitungan PTKP-nya ya. Selanjutnya kita masuk ke NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Mungkin di sini teman-teman juga sudah hampir punya semua, Ibu yakin ya, karena sekarang bagi yang sudah bekerja itu diwajibkan mempunyai NPWP syaratnya ya. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kalau misalnya kita nih sebagai orang Indonesia, warga Indonesia, kan biasanya kita punya apa tanda pengenal kita? Adalah KTP. Nah, ini adalah NPWP. Selain KTP juga disertakan NPWP ya. Hampir mirip fungsinya tanda pengenal juga bagi wajib pajak ya kalau NPWP di sini. Nah, fungsinya buat apa? Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Jadi bisa kelihatan nih, oh si A misalnya dengan nomor NPWP sekian dia sering laporin pajak nggak sih, sering bayar pajak nggak sih, patuh terhadap pajak nggak sih, atau misalnya dia pengusaha penghasilannya besar tetapi tidak pernah melaporkan pajaknya. Nah, jadi bisa dideteksi dari NPWP di sini. Nah, di NPWP di sini kan ada nomor NPWP nih. Nah, ternyata nomor itu ada fungsi-fungsinya ya. Di sini NPWP itu terdiri dari 15 digit angka, di mana 9 digit awalnya adalah kode wajib pajak, sedangkan 6 digit terakhir adalah kode administrasi perpajakan. Nah, contohnya di sini. Di poin A, ini adalah kode jenis wajib pajak. Di poin B adalah kode nomor urut wajib pajak. Di kode C itu kode cek digit. Yang D 3 angka itu kode kantor pelayanan pajak. Biasanya kalau kode kantor pelayanan pajak itu tergantung kantor pajaknya di mana dan berkaitan dengan alamat kita ya. Misalnya alamatnya tinggalnya di Cikupa, berarti kantor pelayanan Cikupa.
Kita tinggalnya misalnya di Tiga Raksa wilayahnya, berarti kantor pelayanan pajaknya di Tiga Raksa. Dan berbeda setiap kantor pelayanan pajak itu kodenya berbeda-beda. Dan yang terakhir itu yang 0 digit 3 angka adalah kode cabang. Apa sih manfaat NPWP? Manfaat NPWP adalah mempermudah pelayanan perpajakan pasti ya, terus mempermudah bila ingin kredit di bank, mempermudah pembuatan rekening tabungan, mempermudah untuk pinjaman di bank, dan mempermudah dalam hal mengurus SIUP. Gitu. Ini manfaat NPWP. Nah, selanjutnya ada juga namanya NPPKP ya. NPPKP di sini adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak disebutnya NPPKP. Ya, nomor identitas pengusaha kena pajak ini disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP pengusaha kena pajak lewat surat pengukuhan PKP. Jadi dia selain wajib pajak juga sebagai pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dia harus mempunyai NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsinya apa? Sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan selain NPWP, terus sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Oke, syarat pembuatan NPWP dan NPPKP. Ya, mungkin kalian ada yang sudah pernah udah familiar ya. Jadi bisa langsung datang ke kantor pajak, biasanya menyerahkan KTP gitu kan untuk membuat NPWP. Kalau misalnya NPPKP ditambah adanya surat izin usaha, biasanya seperti itu. Nah, di sini ada persyaratan subjektif, persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PH. Ya, kalau dia pengusaha berarti ditambah dengan PKP, ya, pengusaha kena pajak, ditambah NPWP dan NPPKP nanti yang akan muncul ya. Nah, aturan NPWP. Jadi kalau misalnya NPWP itu ya, kalau misalnya untuk wanita yang sudah menikah, biasanya itu digabung dengan NPWP suami. Nah, itu bagaimana NPWP-nya dari pas dia masih lajang, kan dia ada punya nomor NPWP-nya nih. Nah, bisa ke kantor pajak untuk dihapus nomor NPWP kita yang sebelum menikah dan dimasukkan data kita digabung dengan NPWP suami, bisa seperti itu ya. Terus kalau misalnya tetap kita sudah menikah tapi tetap kita pengen diaktifkan NPWP-nya karena memang satu lain hal, memang nggak bisa digabung gitu kan, atau misalnya sudah bercerai jadi tetap bisa melaksanakan sendiri-sendiri kewajiban pajakannya. Nah, itu tinggal datang ke kantor pajak aja ya, minta dipisahkan sehingga tetap aktif antara NPWP si istri dan suami tersebut. Gitu ya. Di sini juga ada aturan PWP anak yang belum dewasa. Biasanya ikut dengan orang tuanya ya. Nah, terus di sini ada warisan yang belum terbagi. Nah, ini bagaimana aturan PWP-nya? Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan. Ya, diwakili oleh salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Jadi NPWP-nya tetap menggunakan NPWP orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut, tetapi diwakili oleh ahli waris tadi, seperti itu. Tapi tetap NPWP-nya memakai NPWP si orang pribadi yang meninggalkan warisan ya. Nah, di sini wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha sama wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Syarat pendaftaran NPWP-nya berbeda tadi ya. Kalau yang WNI dia tidak melakukan usaha nih, kayak kita nih, kita bekerja kan, kita kan nggak punya usaha. Berarti kita sebagai karyawan kita bekerja, berarti cukup fotokopi KTP saja. Dan biasanya isi form NPWP ya. Kalau misalnya WNA warga negara asing ditambah dengan KITAS ya.
fotokopi paspor dan kitas. Kitas itu kartu izin tinggal sementara untuk warga negara asing. Tapi kalau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, selain fotokopi KTP juga ada surat pernyataan bermaterai. Nah, itu isinya apa? Surat pernyataan bermaterai ini isinya menyatakan tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan, tempat dan lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Jadi tercantum kegiatan usahanya apa, terus tempatnya di mana, lokasinya di mana gitu. Terus omsetnya berapa, biasanya seperti itu. Nah, itu ada surat pernyataan bermaterai selain fotokopi KTP bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Untuk WNA sama ya, tinggal ditambahkan aja fotokopi paspor, kitas, dan surat pernyataan bermaterai tadi. Itu bedanya. Syarat pendaftaran NPWP, WP yang tidak melakukan kegiatan usaha dengan WP yang melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya,